Datang pada Tuhan, belum terlambat untuk kau sukses, belum terlambat untuk kau pulih, belum terlambat untuk rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, belum terlambat untuk keadaanmu menjadi jauh lebih baik. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini kita tahu, kita sadar bahwa kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyadarkan kita, firman Tuhan memberi arahan buat kita, firman Tuhan memberi pencerahan yang membuat kita berani melangkah, berani maju, berani berharap, berani berdoa, bahkan untuk merebut setiap kemenangan yang Yesus sudah bayar di kayu salib dan sudah disediakan buat kita. Di hari-hari ini beberapa orang berkomentar di dekat saya bahwa hari kok rasanya cepat ya, waktu kok rasanya cepat berlalu. Sadar sekali setiap orang akan waktu. Dan kesadaran akan waktu itu membuat orang berpikir bahwa hidupnya, waktu itu menentukan hidupnya. Apa yang bisa dia buat dan apa yang tidak bisa dia buat. Dan bahayanya adalah banyak orang berpikir bahwa sudah terlambat karena waktunya terlalu cepat. Sudah terlambat untuk memulai karir yang baru, sudah terlambat untuk memperbaiki rumah tangga, sudah terlambat untuk dapat kesempatan kedua, sudah terlambat, waktu cepat berlalu, sudah terlambat untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Semua kata sudah terlambat. Dan di pagi hari ini Tuhan mau kita batalkan kata sudah terlambat. Kita buang kosakata sudah terlambat dari pikiran kita. Alkitab mengajar kita di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Ayatnya bilang begini, bahwa kasih Tuhan selalu baru dan tidak berkesudahan. Nggak ada kata terlambat di sana. Tidak ada kata sudah terlambat. Kasih Tuhan sudah lewat dan ya kamu udah telat. Alkitab nggak bilang begitu, tapi Alkitab berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, bahkan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Jadi kita harus sadar bahwa bersama Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena bersama Tuhan tak berkesudahan kebaikannya, tak berkesudahan kesempatan yang bisa Dia berikan, tak berkesudahan waktu yang kita percaya Tuhan yang ciptakan waktu itu. Sehingga kita bukan didominasi waktu, dikuasai waktu, kita yang berkuasa atas waktu. Saya sering menulis di story Instagram saya bahwa kita tidak pernah kekurangan waktu, tapi kita kekurangan prioritas. Itu bahasan yang lain. Tapi di pagi ini saya rindu setiap kita tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan yang ciptakan waktu. Jadi kalau Tuhan ciptakan waktu, Tuhan bisa lipat gandakan waktunya buat kita. Tuhan bisa menghentikan waktunya. Tuhan bisa memperpanjang waktunya. Ada kisah di Alkitab ketika Yosua berperang melawan musuh Israel saat itu. Dan kemudian hari mulai gelap, matahari mulai tenggelam. Dan Alkitab berkata bahwa Yosua perlu hari itu menghabiskan semua musuhnya. Tapi kalau matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap, musuh bisa lari dan sembunyi. Tapi apa yang dilakukan Yosua? Ini membuat Yosua bisa berpikir, waduh, sudah terlambat untuk rebut kemenangan secara sempurna, secara total. Karena musuh bisa sembunyi, hari mulai gelap. Tapi apa yang Yosua lakukan ketika ada di pikirannya seperti itu? Yosua 10 ayat 12-13. Yuk kita baca sama-sama, kita lihat. Lalu Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari pun berhenti di tengah langit, dan tidak segera terbenam kira-kira sehari penuh. Yosua mengalami campur tangan Tuhan mengenai waktu.
Saudara dan saya yang merasa kita dikuasai waktu hari ini, kita buang pemikiran itu. Kita yang berkuasa atas waktu. Jika kita merasa kita kekurangan waktu, minta sama Tuhan. Campur tangan Tuhan untuk waktu di hidup kita. Minta Tuhan menuntun kita bisa menetapkan prioritas dari pagi, siang, sore, hingga malam, sehingga kita nggak kehabisan waktu. Kita tidak dikalahkan hari, tapi kita menang di hari itu. Kita bisa merebut kemenangan di hari itu. Mulai berpikirlah bahwa waktu ada di tangan Tuhan, dan kita tidak dibatasi oleh waktu. Renungkanlah di Alkitab, banyak orang yang mengalami mujizat tentang waktu. Tidak ada kata terlambat. Tidak terlambat buat Abraham dan Sarah untuk punya anak. Padahal waktunya, musimnya, bukan musimnya mereka punya anak. Harusnya itu musim untuk tidak bisa mengandung lagi buat Sarah. Tapi di dalam Tuhan, waktu ada di tangan Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Tidak terlambat untuk perempuan yang ketangkap berzina diselamatkan dari hukuman dan akhirnya bertobat. Tidak terlambat bagi wanita yang pendarahan 12 tahun untuk bisa disembuhkan. Udah lama nih 12 tahun, udah terlambat. No, tidak terlambat bersama Tuhan. Tidak terlambat bagi pria yang kita tahu cukup lama ada di kolam Bethesda, sehingga waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, Tuhan gak ada yang tolong. Dia gak berpikir, mana mungkin saya sembuh. Karena rasanya udah cukup lama di sini. Tapi Yesus menyembuhkannya. Tidak terlambat bagimu hari ini untuk pulih. Tidak terlambat bagimu untuk terima mujizat. Tidak terlambat bagimu untuk hutang-hutangmu bisa lunas, dan setelah itu engkau berkelimpahan dan Tuhan bisa taruh berkat di tanganmu sehingga engkau bisa bukan berhutang tapi memberi piutang kepada banyak orang. Tidak terlambat untuk anak-anakmu didoakan dan bertobat. Tidak terlambat, dan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu punya second chance, Tuhan selalu bisa menambahkan waktu. Bahkan kalau kita merasa kekurangan waktu, Alkitab mengajar kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata kekurangan waktu. Di dalam Tuhan, waktu selalu, bahkan saya berani bilang selalu lebih, nggak pernah kekurangan. Di dalam Tuhan kita bukan hanya tidak kekurangan secara fisik, secara materi, kita percaya berkelimpahan dalam Tuhan, tapi juga secara waktu. Tuhan bisa kasih kelimpahan buat kita. Ingat ketika Yesaya diperintah oleh Tuhan datang ke rumah Hizkia dan suruh Hizkia pamitan sama keluarganya karena Hizkia sedang sakit, dan kemudian Tuhan berkata bahwa Hizkia akan mati. Tuhan loh yang bilang Hizkia akan mati. Tapi ketika mendengar kabar itu, Hizkia kemudian menangis dan berdoa kepada Tuhan, minta tambahan waktu. Saudara yang perlu minta tambahan waktu, bisa minta seperti Hizkia, minta tambahan waktu. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengabulkan permintaannya. Lalu dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 20, ayat 5 dan 6, Tuhan kemudian menjumpai lagi Yesaya yang sudah pergi dari rumahnya Hizkia. Di ayat 5 dikatakan seperti ini, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi minta tambahan waktu, didengar sama Tuhan, dikabulkan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lihat, Tuhan bukan hanya menambah waktu, Tuhan memberkati. Di waktu yang ditambahkan oleh Tuhan itu ada berkat yang Tuhan tambahkan. Jadi hari ini bertobat dari pemikiran yang salah bahwa kita dikuasai waktu. Waktu menentukan apa yang bisa kita buat, apa yang tidak bisa kita buat. Kita anak Tuhan. Tuhan yang ciptakan waktu. Tuhan berkuasa atas waktu. Dan kita anak-anak yang mewarisi gen, DNA yang sama. Kita berkuasa atas waktu. Kita tidak dikalahkan waktu. Hari ini datang pada Tuhan. Belum terlambat untuk kau sukses. Belum terlambat untuk kau pulih.
Belum terlambat untuk rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Belum terlambat untuk keadaanmu menjadi jauh lebih baik. Belum terlambat untuk engkau dapat kesempatan kedua. Belum terlambat untuk engkau melihat berkatnya di rumahmu, di keluargamu, di bisnismu, di usahamu, di kesehatanmu. Belum terlambat untuk ada mujizat bagi jantungmu, ada mujizat bagi ginjalmu yang sakit ginjal, ada mujizat buat lambungmu, buat yang sakit lambung. Belum terlambat untuk engkau bisa jaga makan, olahraga. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan, ajar kami bahwa waktu tidak menguasai kami, tapi kami yang menguasai waktu. Itu memberi damai di hati kami, ketenangan di hati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berikan berkat-Mu seharian ini, apa yang dikerjakan berhasil. Kalau ada yang sakit, beri kesembuhan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Di dalam Tuhan saya tidak pernah kehabisan waktu dan tidak pernah ada kata terlambat buat hidup saya. Jika itu jadi responmu, ayo tinggalkan jejak di kolom komentar. Ini yang suka menyaksikan Morning with the Word dan belum pernah tulis komentar, ayo saya ajak tulis komentar amin, atau tulis komentar minta doa boleh, puji Tuhan. Tulis jejakmu tinggalkan di kolom komentar. Karena dengan meninggalkan jejak di kolom komentar, kau secara otomatis sedang juga membagikan link Morning with the Word ini kepada banyak orang lewat channel YouTube. Dan jangan lupa, jika engkau diberkati, bagikan juga di WhatsAppmu, di status media sosialmu, dan biar banyak orang diberkati dengan apa yang kau bagikan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!